Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman yang saya banggakan, pagi hari ini kita akan mulai perkuliahan tentang hakikat penelitian ilmiah. Hakikat penelitian ilmiah atau yang dalam bahasa Arabnya sering disebut al-bahsul ilmi adalah sebuah proses kerja ilmiah yang dilakukan secara sistematik dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu serta analisis yang mendalam untuk menyingkap sebuah fenomena, mengetahui hubungan antara fenomena dan mencermati kaitan satu dengan lainnya, atau menjawab satu problem akademik yang menjadi rumusan pokok penelitian. Nah, penelitian ilmiah kadang juga disebut sebagai metode ilmiah yang merupakan tata cara sistematis dan logis dalam sebuah riset untuk mencapai tujuan riset tertentu. Ya, pendek katanya, penelitian ilmiah adalah serangkaian kegiatan pengamatan yang mendalam terhadap objek kajian dengan metode dan pendekatan tertentu untuk menjelaskan fenomena atau menguji teori, bahkan nanti bisa melahirkan teori baru dalam rangka memecahkan masalah. Nah, dalam dunia ilmu pengetahuan dan sains, salah satu cara untuk mengetahui gejala-gejala alam dan fenomenanya adalah dengan melakukan penelitian ilmiah. Dengan penelitian ilmiah ini, seorang peneliti diharapkan mampu mengembangkan dan bisa mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Nah, dalam konteks studi Al-Quran dan tafsir, penelitian ilmiah adalah sebuah upaya menyingkap problem akademik atau academic questions terkait isu-isu kajian Al-Quran dan tafsir secara sistematis yang menjadi masalah penelitian agar memperoleh jawaban secara ilmiah sesuai dengan metodologi baik berupa proses dan prosedurnya yang menjadi aturan main dan kesepakatan komunitas akademik tertentu, satu keilmuan atau komunitas dunia akademik, academic community of researchers. Nah, lalu apa yang disebut dengan problem akademik itu? Nah, problem akademik itu adalah masalah akademik yang menuntut adanya penjelasan ilmiah melalui riset dan penelitian. Bisa berupa apa saja? Problem akademik itu yang pertama bisa berupa adanya kesenjangan antara yang semestinya atau dasolen dengan yang terjadi atau dia dengan kenyataannya atau dasen. Adanya kesenjangan itu menuntut kita untuk melakukan atau menuntut kita itu bertanya-tanya secara akademis atau menjadi academic question. Nah, yang kedua, academic question itu bisa diperoleh dari mana? Dari masalah-masalah yang belum jelas karena terkesan masih kontradiktif dan simpang siur sehingga memerlukan klarifikasi. Ya, masalah-masalah yang masih belum clear itu masih membutuhkan klarifikasi. Disitulah kita bisa menggunakan academic question itu untuk melakukan penelitian. Nah, yang ketiga, dari mana academic question itu bisa didapat? Itu dari hal-hal yang ingin dijelaskan secara lebih mendalam lagi oleh seorang peneliti terkait tema kajian yang diriset. Nah, dengan academic question itu, dengan melakukan penelitian itu, kesenjangan yang terjadi antara dasolen dan dasen itu dapat dijelaskan secara logis ilmiah. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya juga bisa dijelaskan. Nah, demikian halnya dengan persoalan yang masih samar atau masih kontradiktif satu dengan yang lain. Melalui riset ilmiah itu dapat dijelaskan atau bisa memperoleh penjelasan melalui riset-riset dengan data-data yang
valid. Mungkin sebagai contoh, misalkan ketika Anda akan menulis tentang penolakan Imam at-Tabari terhadap qiraat mutawatirah, maka di situ Anda pasti menemukan problem akademik. Di mana problem akademiknya? Ya, nah, itu problem akademiknya adalah mestinya qiraat mutawatirah itu kan diterima oleh atau disepakati oleh para ulama. Namun mengapa Imam Tabari menolaknya? Nah, disitulah problem akademik. Atas dasar apa ia menolaknya? Apa implikasi terhadap penolakan qiraat tersebut? Dan disitulah Anda harus mencari jawabannya dengan melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Nah, maka dengan melakukan riset, semua cabang keilmuan itu bisa dikembangkan dan ditelaah ulang serta dikritisi. Kalau kita kaji mungkin ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsir, dulu ulama-ulama kita itu sudah menelurkan berbagai teori seperti teori asbabun nuzul, teori Makkah dan Madaniyah, teori nasih mansuh, teori munasabat, majas, muhkam dan mutasyabih dan lain sebagainya. Itu merupakan kajian-kajian ilmiah yang dilakukan para ulama terdahulu. Sudah barang tentu ya, teori-teori tersebut juga mengalami dinamika perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan data-data baru dalam risetnya. Nah, itu kalau kita pakai kacamata epistemologinya Thomas Kuhn, nah itu sudah menjadi nanti normal science saat ini. Tapi dulu sebelum ditemukan bisa jadi itu anomali, ya kan? Kemudian ulama melakukan riset yang mendalam, akhirnya menemukan teori-teori itu. Nah, bisa jadi teori-teori yang sudah dikemukakan ulama itu saat ini kurang bisa berjalan atau kurang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, atau bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan perkembangan ilmu yang belum terjawab oleh teori-teori yang dihasilkan waktu itu. Disinilah pentingnya kita saat ini sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir untuk mengembangkan penelitian Al-Quran dan tafsir, ya, sehingga bisa nanti diperoleh berbagai macam ilmu-ilmu baru, ya. Ya, itu nanti coraknya atau macamnya itu bisa beragam. Ada mungkin pendekatan Al-Quran melalui aspek kebahasaannya, gaya bahasanya, analisa kontennya, isinya. Ada mungkin aspek tradisional dan modernitas dalam penafsiran Al-Quran. Bisa juga yang lebih luas dari itu, misalkan melihat kitab lain atau kitab agama lain melalui kacamata Al-Quran dan lain sebagainya, itu bisa kita kembangkan. Nah, sebuah riset ilmiah dilakukan untuk mencari, sebenarnya tujuannya untuk mencari kebenaran yang objektif atau al-haqiqah al-maudu'iyah, ya, atau tujuan ilmiah tertentu berdasarkan data-data objektif yang ditemukan. Maka dari itu, untuk mendukung ditemukannya kebenaran objektif itu, ya meskipun nanti kebenaran objektif itu juga masih dipertanyakan benar-benar bisa objektif atau enggak. Nah, itu perlu, disitulah perlunya kita menentukan metodologi penelitian. Nah, metodologi untuk apa ya? Untuk membatasi kerangka kerja atau penelitian ilmiah kita. Nah, apa itu metodologi? Itu sebenarnya adalah serangkaian proses dan prosedur yang harus ditempuh oleh seorang peneliti, baik menyangkut bagaimana metode dan pendekatan yang dipakai maupun kerangka teori yang digunakan, serta cara memperoleh data dan cara menganalisanya, sehingga sampai kepada sebuah kesimpulan yang harapannya nanti kesimpulannya benar tentang riset dan yang dilakukan. Tetapi kebenarannya di sini
perlu kita ingatkan lagi bahwa kebenaran riset ilmiah itu masih terbatas berdasarkan metode yang digunakan, pendekatan dan juga teorinya. Bisa jadi nanti hasilnya itu bisa atau bolehlah dikritik oleh ilmuwan-ilmuwan lain, tapi itu sah-sah saja dan itu memang cara kerja penelitian ilmiah, harus berdasarkan metode pendekatan dan teori tertentu, dan hasilnya tentunya hasil penelitiannya juga terbatas berdasarkan metodologi yang kita pakai itu ya. Makanya di situ kalau penelitian yang baik mesti direncanakan dengan baik pula. Nah, melalui apa? Melalui penyusunan proposal penelitian. Proposal biasanya, makanya membuat proposal itu biasanya dimulai dengan membuat latar belakang yang baik, menjelaskan alasan pentingnya melakukan penelitian itu, kemudian difokuskan melalui problem risetnya apa ya kan, atau research questionnya itu dipertajam di situ, kemudian tunjukkan juga tujuan dan pentingnya riset itu dilakukan. Kemudian bagaimana metode dan pendekatan untuk memecahkan problem akademik tersebut, kerangka teori apa yang digunakan ya. Untuk membantu menjelaskan problem akademik itu, kemudian sumber data apa saja yang relevan, bagaimana menganalisis data dan lain sebagainya, itu mesti ada dalam penelitian ilmiah. Nah, itu nanti yang mesti ada dalam riset karya-karya ilmiah, baik skripsi, tesis maupun disertasi, itu harus mencantumkan itu. Oke, itu ya sebagai gambaran besar tentang hakikat penelitian ilmiah.